Dalam keputusasaan pada saat itu, niatku sudah bulat untuk mencari seseorang yang dapat memberikan kekayaan secara instan. Aku memilih untuk mencari jalan pesugihan babi ngepet. Tapi, sebuah perjalanan spiritual yang kulalui dalam satu malam membuatku sadar bahwa jalan pesugihan babi ngepet adalah sesuatu yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di video sebuah kisah misteri kali ini memang terlihat sangat berbeda, yang mana saya sekarang sedang berada di salah satu daerah yang berada di Jawa Barat. Sengaja saya pilih lokasi ini untuk menceritakan sebuah kisah misteri kepada sahabat-sahabat agar kita bisa menyatu dengan alam. Karena kisah yang akan saya bagikan ini ada sangkut pautnya dengan alam yang ada di sekitar kita, menyangkut tentang kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dibagikan oleh sahabat kita yang bernama Muklis yang berada di Jawa Barat. Nama Muklis dalam kisah ini merupakan nama asli. Beliau sengaja untuk saya menyebutkan nama aslinya karena cerita ini sengaja dia bagikan. Sengaja dia meminta saya untuk membagikan cerita ini karena beliau berpikir seperti ini, masa lalu yang sudah dilaluinya jangan sampai terulang lagi oleh sahabat-sahabat semua. Karena sahabat kita Muklis ini pernah melakukan sebuah kesalahan di dalam hidupnya. Beliau pernah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan harta kekayaan dengan jalan pesugihan. Dan beberapa nama dalam cerita yang akan saya bagikan ini sudah disamarkan sesuai cerita yang dibagikan oleh Muklis. Kejadian ini terjadi di tahun 1998 yang lalu, yang mana pada saat itu Muklis bekerja di salah satu perusahaan. Namun di tahun 1998 terjadi gejolak krisis moneter, yang mana pada saat itu hampir seluruh karyawan di tempat Muklis bekerja semuanya di PHK, termasuk Muklis. Di tahun 98, Muklis ini baru menikah dengan istrinya. Nah, ujian pertama di pernikahan Muklis adalah di PHK dari tempat kerjanya. Muklis di sini merasa kalau dia udah malu lah sama keluarga istrinya, karena sebelum Muklis ini di PHK, memang penghasilan Muklis pada saat itu memang cukup lah, lebih dari cukup lah dia bilang. Dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dia bisa membantu perekonomian dari keluarganya. Namun ketika Muklis di PHK, dia sempat frustasi dan hampir bunuh diri. Karena dari tahun 98 sampai di tahun 2000, Muklis mencoba untuk mencari pekerjaan. Namun tidak ada satu tempat pun yang mau menerima Muklis sebagai karyawan. Bahkan Muklis di sini menceritakan dia pernah jadi kuli bangunan. Tapi karena basic Muklis ini orang kantoran, ya jadi sewaktu dia bekerja jadi kuli bangunan, hasil kerjanya atau orang-orang yang kerja sama Muklis ini nggak puas lah dengan apa yang dikerjakan oleh Muklis. Nah, jadi dari tahun 98 sampai tahun 2000 boleh dikatakan lah kalau Muklis ini pengangguran tanpa pekerjaan. Mereka masih tinggal, Muklis dan istrinya masih tinggal menumpang di rumah mertuanya, dan di akhir tahun 2000 istri Muklis melahirkan anak pertama mereka. Anak pertama Muklis adalah seorang bayi laki-laki. Dari sinilah Muklis semakin depresi. Dia menganggap kalau dirinya tuh udah nggak berharga lagi lah di keluarga. Karena untuk membiayai persalinan istrinya, Muklis ini harus meminjam uang kepada mertuanya. Dan pada saat mertua Muklis meminjamkan uang untuk membantu biaya persalinan istrinya si Muklis ini, mertua laki-laki Muklis mengatakan, kalau kamu udah nggak sanggup lagi nafkain anak kami, setelah anak ini lahir, setelah cucu kami lahir, lebih baik kamu pergi.
kamu tinggalkan anak kami. Kami sanggup kok ngebesari cucu kami sendiri, tapi kami nggak sanggup untuk membiayai hidup kamu. Dengan perkataan dari mertua Muklis yang cukup menyayat hati, di sini Muklis nggak bisa terima dengan keadaan, dia hampir bunuh diri. Muklis mengatakan, pada saat itu dia sudah memegang seutas tali dan berpikir untuk menggantung diri. Tapi entah kenapa, ketika posisi Muklis dalam permasalahan yang sangat berat ya, di dalam masalah ekonomi, Muklis ini berjalan menyusuri tepi hutan di sekitaran kampung tempat Muklis tinggal di daerah Jawa Barat. Muklis ini melihat kalau ada seekor babi yang sangat besar sekali. Nah, di sini Muklis berpikir, babi ini kalau aku jerat, babi ini kalau aku tangkap, kalau dijual pasti duitnya banyak. Nah, di sini Muklis berpikir kalau dia akan berburu babi. Nah, Muklis yang nggak ada pengalaman untuk berburu babi bertanyalah dengan teman-temannya yang biasa pasang jerat di hutan, bertanya gimana sih caranya kalau untuk menjerat babi. Teman Muklis pun di sini ngasih contoh lah cara untuk pembuatan jerat babi, dan Muklis pun mencoba mempraktekkan. Tapi ketika Muklis mempraktekannya, memasang jerat babi di tempat Muklis melihat babi yang besar itu, babi yang besar itu seolah-olah sulit sekali untuk ditangkap. Babi itu berkeliaran ya di sekitaran perangkap yang dibuat Muklis, tapi babi itu nggak bisa masuk ke dalam jerat tersebut. Karena beberapa hari Muklis ini udah nungguin jeratan babi itu, nggak ada satupun babi yang masuk. Jangankan babi yang besar yang diincar sama si Muklis, babi-babi kecil aja nggak ada yang masuk ke dalam perangkap tersebut. Muklis pun sudah bosan dengan apa yang dilakukannya ini. Dia pun berniat untuk menghentikan pemburuan babi tersebut. Namun pada suatu hari ketika Muklis selesai menunggu babi itu ya, menunggu jerat babi itu, babi nggak masuk-masuk, dia pun ngeberesin jerat babi. Karena jerat babi ini nggak boleh sembarangan ya ditaruh, diletakkan, takutnya hewan-hewan lindung yang malah terkena. Jadi kalau memang babi incarannya nggak dapat, Muklis ini dipesenin sama teman-temannya, lu bawa lagi lah perangkap babi itu daripada nanti jadi masalah. Karena hutan yang dipasangin si Muklis jerat babi ini salah satu hutan lindung yang ada di wilayah tersebut. Masih banyak satwa-satwa liar yang dilindungi yang ada di sana. Muklis pun membereskan perangkap yang dibuatnya, diberesin sama Muklis. Dia pun berniat untuk pulang ke rumah. Namun sebelum Muklis ini meninggalkan hutan tempat Muklis masang jerat, dari belakang Muklis ini terdengar ada seperti suara babi yang mengikutinya. Dari suara napasnya terdengar itu bukan babi yang kecil. Muklis di sini mengira kalau babi yang ada di belakangnya, yang ngikutin Muklis sekarang ini adalah babi yang besar kemarin, babi yang diincar Muklis untuk dikenai perangkap. Nah, begitu Muklis pelan-pelan menoleh ke belakang, ternyata memang iya. Kurang lebih jaraknya sekitar 3 meter lah. Ya, dari tempat Muklis berdiri, babi itu ada, tapi babi besar ini membelakangi Muklis. Cuman terlihat bagian belakang babi itu saja, sedangkan bagian kepalanya nggak kelihatan. Nah, di sini Muklis berkata di dalam hati, kalau kamu nggak mau ngasih aku rezeki, kamu jangan ngikutin aku. Pergi kamu sana. Muklis mengambil sebatang kayu kecil dan babi itu dilempar. Dilempar sama Muklis, babi itu pun lari masuk ke dalam hutan. Nah, Muklis di sini mengatakan ketika babi itu kaget dilempar sama Muklis, dia melihat ketika babi itu lari menerobos semak-semak hutan yang ada di sana, Muklis sama sekali nggak melihat. Daun-daun yang ada di sana bergerak, seolah-olah babi itu nembus pandang. Ketika dia lari, babi itu sama sekali tidak menggerakkan satu daun pun yang ada di sana. Yang mana kalau sewajarnya babi atau sewajarnya hewan lah, kalau berlari itu pastilah daun-daun di sekitarnya bergoyang. Karena ya dia menerobos rimbunan yang ada di sana. Nah, tapi Muklis menceritakan sama sekali tidak ada daun yang bergerak. Nah, di sini Muklis mulai berpikir babi yang dilihatnya itu bukan babi yang sembarangan. Dia berpikir kalau itu adalah raja celeng. Itu adalah raja babi karena ukurannya besar sekali. Tingginya hampir mencapai seekor anak kerbau. Nah, Muklis dengan ketakutan pun meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di rumah, Muklis memikirkan apa yang terjadi. Dia pun menceritakan kejadian ini ke beberapa temannya. Lalu temannya Muklis mengatakan, kamu tuh aneh-aneh aja. Udah tahu kalau itu adalah hutan lindung, hutan larangan. Ngapain kamu pasang jerat babi di situ? Sedangkan kami yang biasa memasang jerat babi saja, nggak pernah ngincar babi yang ada di sana. Please, jangan-jangan
babi yang kamu lihat itu adalah babi siluman. Nah, salah satu teman dari si Muklis ini menceritakan kalau ada sebuah kisah yang menceritakan di hutan tempat Muklis ini memasang jerat babi itu ada pesugihan babi ngepet. Klis, jangan-jangan celeng yang kamu lihat, babi yang kamu lihat itu raja babi yang memberikan pesugihan babi ngepet. Nah, ketika Muklis mendengar ya kata pesugihan, dan disitulah tempat orang untuk melakukan ritual pesugihan babi ngepet, Muklis pun mencoba untuk menanyakan dengan detail, siapa kira-kira orang yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam hutan mencari si raja babi itu untuk memberikan aku ilmu babi ngepet atau untuk menjalankan pesugihan babi ngepet. Teman-teman Muklis yang menceritakan kalau kisah ini sudah lama sekali terjadi, sudah puluhan tahun yang lalu diceritakan. Aku nggak tahu, aku cuma dengar dari cerita warga saja. Kalau kamu mau cari tahu, kamu cari tahu sendiri. Tapi kalau saran dari kami, teman-temannya Muklis mengatakan, ngapain kamu berpikir seperti itu? Anggap sajalah itu cuma mitos. Namun Muklis di sini yang sudah memiliki keinginan ya untuk melakukan ritual pesugihan dengan desakan ekonomi ya, dengan hinaan yang dilakukan oleh mertuanya, Muklis nggak mau ngedengerin cerita dari teman-temannya ini, saran dari teman-temannya ini. Dia pun meninggalkan tempat tongkrongan dan mencoba mencari tahu kira-kira siapa kuncen ritual pesugihan babi ngepet yang ada di tempat itu. Singkat cerita, Muklis bertanyalah dengan tua-tua kampung yang ada di sana. Tua-tua kampung yang ada di sana sama sekali nggak mau buka cerita. Tua-tua kampung yang ada di sana sama sekali tidak mau membuka cerita. Lalu Muklis pindah ke kampung sebelah, yang mana kampung sebelah masih berbatasan dengan hutan yang ada di sana. Tua-tua yang ada di kampung sebelah juga tidak mau menceritakan kisah tentang pesugihan babi ngepet yang ada di dalam hutan tersebut. Lalu Muklis pun nggak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki. Usianya tidak terlalu tua, Muklis bilang. Pakaiannya seperti pakaian warga biasa lah, tapi memang perawakannya agak sedikit berbeda. Rambutnya itu ikal, rambutnya agak panjang tapi terlihat dari bentuk tubuhnya laki-laki itu seperti penampilannya nggak kurus lah, penampilannya lusuh sekali. Ketika berpapasan dengan laki-laki tersebut, Muklis ini dimintai sebatang rokok. Kita sebut sajalah laki-laki yang minta rokok sama Muklis ini adalah Wak Jon. Nah, Wak Jon berpapasan dengan Muklis dan menegur Muklis. Nang, kamu ada rokok dak? Kalau ada rokok aku minta sebatang. Kebetulan pada saat itu Muklis ini udah nggak punya duit. Muklis jangankan ya mau beli rokok lah, untuk beli susu anak aja nggak ada duit. Lalu Muklis pun mengatakan kepada Wak Jon, aku sama sekali nggak ada duit, Wak. Kalau ada duit juga aku kasih lah sama kamu untuk beli rokok. Ini aku lagi nyari jalan duit. Nah, Muklis di sini menceritakan kalau dia lagi mencari tahu kisah tentang seseorang yang bisa mengantarkan Muklis pergi ke dalam hutan lindung tersebut untuk mencari ritual pesugihan babi ngepet. Wak Jon di sini senyum-senyum ya, mendengarkan Muklis mau mencari jalan tersebut, dan Wak Jon di sini bertanya, seberapa kuat mental kamu untuk melakukan perjalanan, mencari orang yang bisa mengantarkan kamu untuk mendapatkan jalan tersebut? Muklis di sini mengatakan, kalau tekad dia sudah bulat, kalau keinginannya sudah kuat sekali, karena dia udah malu. Ya, Muklis ini sudah dihina sama keluarga istrinya, dan Wak Jon pun mengatakan, kalau memang benar kamu ingin, kalau memang benar kamu berniat untuk melakukan perjalanan ini, saya akan mengantarkan kamu ke tempat yang kamu inginkan. Nah, di sini Muklis kaget. Lalu Muklis ini ingin memastikan, benar nggak sih Wak Jon ini beneran apa cuman ngebual doang lah, istilahnya kayak gitu. Lalu Wak Jon mengatakan, kalau niat kamu sudah kuat, tekad kamu sudah kuat, ayo aku antarin. Aku kasihan ngelihat wajah kamu yang kusut seperti itu, banyak sekali beban yang kamu tanggung. Lalu singkat cerita, di hari itu juga Wak Jon dan Muklis pergi berjalan ke dalam hutan untuk menemui seseorang yang ada di sebuah pondok. Nah, jadi yang namanya pertemuan ya, pertemuan itu tidak bisa kita duga kapan kita akan bertemu, kapan akan kita berpisah, seperti cerita yang dialami oleh si Muklis ini.
Dia sudah mencari orang untuk untuk ngantar dia ke tempat ritual pesugihan babi ngepet. Sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu nggak ketemu-ketemu. Ketika Muklis sudah putus asa, jalan setan pun datang menemui Muklis. Wak Jon datang mengantarkan Muklis ke tempat juru kunci untuk melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Yang mana di sini Wak Jon ini adalah salah satu pengikut pesugihan yang ada di sana. Muklis pun diantar masuk ke dalam hutan menemui sang juru kunci. Sesampainya di hadapan sang juru kunci, Wak Jon di sini mengutarakan niat Muklis. Muklis pun di sini mencoba untuk meyakinkan sang juru kunci kalau dia memang berniat bulat, tekadnya sudah kuat sekali untuk melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Lalu di sini sang juru kunci cuma ingin memastikan, ketika nanti apa yang kamu minta sudah kamu dapat, sekiranya apa yang akan sanggup kamu berikan. Nah, ternyata di sini sang juru kunci sudah mulai menimbang tumbal apa yang akan diberikan oleh Muklis. Muklis di sini mengatakan, asal jangan anak istriku saja yang aku tumbalkan, aku akan menumbalkan nyawa siapa saja. Nah, di sini sang juru kunci pun mengatakan, kalau kamu memang tidak mau menumbalkan anak dan istri kamu, kamu harus mencari tumbal lain. Yang diminta sama si juru kunci ritual pesugihan babi ngepet ini adalah anak kecil yang usianya di bawah 5 tahun untuk dijadikan tumbal kepada si raja babi ngepet. Muklis pun menyanggupi permintaan sang juru kunci dan ritual pesugihan babi ngepet pun akan segera dilakukan oleh Muklis. Muklis di sini diminta untuk bersemedi atau bertapa di suatu tempat, di salah satu pohon besar yang ada di hutan tersebut. Dan si juru kunci mengatakan Muklis ini harus puasa. Puasa yang dilakukan Muklis ini bertahap. 7 hari pertama, Muklis cuma boleh makan sekepal ketan. 7 hari ke depan, Muklis cuma boleh meminum air putih, dan 7 hari ke depan, Muklis sama sekali tidak boleh memakan yang namanya makanan yang dibuat di rumah. Seperti nasi, seperti makanan-makanan yang kita makan sehari-hari lah. Muklis cuma boleh makan sekali hasil yang didapat Muklis dari hutan tersebut. Seperti buah-buahan, akar-akaran. Pokoknya apa yang ada di sekitaran hutan itulah yang boleh dimakan oleh si Muklis. Nah, di sini ritual pertama dilakukan oleh Muklis. Hari pertama Muklis melakukan semedi. Dia sudah menyiapkan dari rumah 7 kupal ketan. Yang mana ketan yang dikepal sama Muklis ini untuk persediaannya selama 7 hari, karena sehari dia cuma boleh makan sekepal ketan. Hari pertama berlalu, Muklis di sini memakan kepalan ketan. Sebelum dia melakukan semedi, ketan itu dimakan sampailah kepada esok hari. Muklis ini baru memakan kepalan ketan kedua sampai di hari ke-7. Muklis tidak mengalami kejadian-kejadian aneh. 7 hari 7 malam Muklis melakukan semedi di tempat itu. Lalu setelah melakukan semedi 7 hari 7 malam, Muklis akan melakukan ritual kedua, semedi kedua di tempat tersebut selama 7 hari pula. Dia cuma boleh meminum air putih. Muklis sudah menyediakan air putih stok untuk 7 hari 7 malam. Muklis memulai ritual yang kedua. Di ritual semedi yang kedua inilah Muklis mulai sedikit demi sedikit mendapat gambaran yang cukup mengerikan. Gambaran pertama yang dilihat oleh Muklis adalah gambaran tentang kehidupan Wak Jon. Wak Jon seseorang yang ditemuinya tanpa sengaja, yang mengantarkan Muklis ke tempat sang juru kunci pesugihan babi ngepet. Di dalam pandangan Muklis ketika dia bersemedi, dia melihat kalau Wak Jon ini menggunakan pakaian biasa seperti ketika Muklis bertemu dengan Wak Jon. Namun lambat laun Wak Jon ini berjalan dari kejauhan. Semakin Wak Jon ini mendekat ke arah Muklis, bagian wajah Wak Jon itu berubah. Pertama yang berubah adalah bagian moncongnya. Bagian wajah Wak Jon berubah menjadi moncong babi. Ketika Wak Jon mendekat, tangannya sudah menyentuh ke bumi. Wak Jon merangkak ketika Wak Jon tepat berada di depan Muklis yang sedang bersemedi. Tubuh Wak Jon ini seutuhnya sudah berubah menjadi babi. Gambaran itu sempat membuat Muklis ketakutan. Yang ada di pikiran Muklis, mungkin inilah gambaran yang akan terjadi ke depan. Ketika ritual-ritual ini aku selesaikan, mungkin apa yang terjadi kepada Wak Jon itulah
Ya, itulah yang akan terjadi kepada diriku. Singkat cerita, sampailah di hari ketujuh. Yang mana di hari ketujuh, Muklis ini sudah mau menyerah. Karena selama 7 hari 7 malam, Muklis cuma boleh minum air putih. Tapi di sini dengan keyakinan yang sangat kuat sekali, Muklis ini bisa bertahan dan di hari ketujuh, Muklis menyelesaikan tapanya, menyelesaikan semedinya dan Muklis kembali menemui sang juru kunci yang berada di dalam hutan. Si juru kunci ini memberikan Muklis seperti akar ya, akar muda ya, yang bisa dimakan dan Muklis disuruh memakan akar tersebut. Sang juru kunci mengatakan, kalau kondisi kamu mau cepat pulih, karena kamu sudah 7 hari 7 malam gak makan, ketika kamu memakan akar ini, kondisi kamu akan fit kembali untuk melanjutkan ritual yang ketiga. Melakukan semedi yang ketiga tanpa membawa bekal dari rumah. Nah, Muklis pun memakan akar tersebut. Sang juru kunci meminta Muklis untuk segera melakukan ritual ketiga. Meminta Muklis untuk kembali bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa membawa bekal. Kalau kamu lapar, kamu cari makanan di sekitar kamu. Entah itu umbi-umbian, entah itu pucuk daun, entah itu buah-buahan yang kamu dapat. Itulah yang boleh kamu makan. Nah, Muklis pun mengikuti saran dari sang juru kunci dan sang juru kunci berpesan, ketika kamu sedang mencari makanan, kamu bertemu dengan seekor babi yang sangat besar. Aku berpesan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu berebut makan dengan babi tersebut. Kalau kamu merebut makanan babi tersebut, ritual yang kamu lakukan dipastikan gagal. Walaupun kamu selapar apapun kamu, ya, kamu udah nggak tahan lagi nahan lapar kamu, ketika babi itu memakan makanan yang kamu mau makan, jangan kamu rebut. Biarkan Raja Celeng itu atau Raja Babi itu mengambil makanan kamu. Nah, jadi Muklis mengingat ya pesan dari sang juru kunci. Muklis pun mulai melakukan ritual-ritual, mulai melakukan pertapaannya yang ketiga selama 7 hari 7 malam. Di hari pertama, ya, karena Muklis ini sudah diberikan akar dari si juru kunci itu untuk membuat tubuhnya fit kembali ya. Di hari pertama dia sama sekali nggak makan, nggak minum. Dan di hari kedua, Muklis mulai merasa lapar dan mencari makanan yang ada di sekitarnya. Muklis melihat, kalau dia mau naik pohon ngambil buah-buahan yang ada di sana. Pohon-pohon yang ada di sana tuh tinggi-tinggi. Batang-batang pohonnya ditumbuhi dengan benalu, itu nggak bisa dipanjat. Jadi Muklis cuma duduk lah di bawah pohon itu menunggu buah yang jatuh. Tapi buah yang ada di atas itu nggak jatuh-jatuh. Muklis di sini sudah kelaparan. Mulailah dia mencari di sekitaran hutan dan dia melihat beberapa ada gerombolan babi hutan ya, sedang mengais-ngais atau mencari umbi-umbian ya dengan cara mendongkor atau menggali tanah. Dan Muklis melihat batang-batang seperti batang keladi itu di bawahnya ada umbi dan itu dimakan sama si babi. Babi itu nggak keracunan. Diperhatikan sama Muklis dan Muklis pun mencoba mencari tumbuhan yang digali sama si babi. Karena Muklis nggak boleh rebutan makan sama si babi itu, Muklis pun mencari, berjalan mengitari hutan itu dan Muklis melihat ada batang talas ya. Batang talas yang persis seperti digali sama si babi yang dilihat sama si Muklis tadi. Muklis mencoba menggali dan akhirnya mendapat umbi dari talas tersebut dan umbi itulah yang dimakan sama si Muklis. Di hari kedua, dia mendapatkan pelajaran. Kalau mau cari makan untuk bertahan sampai di hari ketujuh, Muklis harus mencari umbi-umbian tersebut. Nah, jadi di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima, Muklis mengatakan kehidupannya itu layaknya udah kayak babi lah. Dia ngikutin cara hidup babi di hutan. Di mana ada gerombolan babi, Muklis ini ngelihat apa yang dimakan sama babi itu. Apa yang digali sama babi itu, Muklis ngikutin. Muklis cuma memperhatikan apa yang dimakan sama babi itu dan reaksi babi yang memakan makanan itu, keracunan atau enggak. Kalau babi itu baik-baik saja, berarti makanan itu bisa dimakan sama Muklis juga. Lalu di sini, di hari ke-6, Muklis yang sudah kelaparan, dia mengitari sekitaran hutan yang biasa tempat Muklis nyari makan, tapi umbi-umbian itu sudah digali semua sama Muklis. Nggak ada lagi umbi-umbian yang bisa dimakan sama Muklis dan nggak begitu jauh lah Muklis berjalan dari tempat dia terakhir mencari umbi-umbian. Dia mendengar seperti ada buah yang jatuh dari batang. Buk! Muklis langsung mengejar. Wah, ini makanan nih, pasti makanan, dia bilang. Muklis berlari mengejar sumber suara tersebut dan sesampainya Muklis di sebuah batang mangga yang besar, Muklis melihat
ada sebuah mangga yang jatuh. Mangga itu udah matang. Begitu Muklis mau ngedekatin mangga itu, mau ngambil mangga tersebut, seekor babi yang sangat besar pun datang. Berjalan dengan tegapnya sambil dengan suara babi ya, dengusan babi, Muklis di sini perlahan demi perlahan mundur. Ternyata babi yang besar itu juga mengincar makanan yang mau diambil sama si Muklis, yaitu buah mangga yang jatuh dari pohon. Muklis langsung teringat pesan dari sang juru kunci, yang mana sang juru kunci mengatakan kalau ada babi yang besar lagi makan atau mau mengambil makanan dari kamu, jangan kamu ganggu. Kalau kamu ganggu, ritual-ritual yang sudah kamu lakukan dipastikan gagal. Muklis cuma bisa diam, berjalan perlahan mundur, memperhatikan babi yang sangat besar itu memakan mangga yang ada di hadapan Muklis. Muklis cuma bisa nelan air liur karena dia sangat lapar sekali, dia sangat haus sekali. Babi itu dengan lahapnya memakan mangga tersebut, dan Muklis pun kembali ke tempat pertapaannya. Walaupun pada hari ke-6 itu, Muklis ini sudah sangat lapar sekali, dia bertekad untuk menyelesaikan semedinya. Sampailah Muklis di malam ke-7. Pas malamnya, Muklis ini melakukan tapa brata. Dia mulai melakukan semedi lagi. Nah, di dalam kegelapan malam pada malam itu, dengan kondisi Muklis yang sudah kelaparan ya, kondisi tubuhnya udah nggak fit lagi, dia merasa kalau ada sesuatu yang aneh dialami oleh Muklis. Perasaan ini tidak pernah dialami Muklis di semedi yang pertama, di semedi yang kedua, dan di semedi yang ketiga yang sudah di penghujung hari ini. Muklis belum pernah merasakan malam-malam di sana sedingin pada malam itu. Muklis merasa seperti kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sana tuh bangkit. Dia mulai mendengar suara-suara aneh, dan Muklis mendengar suara langkah. Suara langkah berjalan dari belakangnya, dan ternyata itu adalah sosok babi besar. Babi besar yang memakan buah mangga, dan babi besar yang dikatakan oleh warga kampung sebagai raja babi yang memberikan orang kekuatan atau ilmu pesugihan babi ngepet. Nah, Muklis di sini tanpa mengedipkan mata, tanpa bergerak dari tempat duduknya, dia pasrah. Apa yang akan terjadi kepada dirinya, dia pasrah. Entah babi itu mau menyerang Muklis, atau entah babi itu ingin memberikan sesuatu kepada Muklis, karena Muklis sudah yakin ritual pesugihan yang dilakukan sama Muklis ini sudah berhasil. Muklis tidak pernah melanggar pantang, dan Muklis yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang dia lakukan. Ternyata apa yang dikira oleh Muklis, apa yang dipikirkan oleh Muklis memang benar-benar terjadi. Sosok babi besar yang ukurannya hampir sama besar dengan anak kerbau itu di depan Muklis seketika berubah wujudnya menjadi seorang kakek tua, yang mana kakek tua itulah juru kunci yang ditemui oleh si Muklis. Jadi Muklis ya sempat kaget lah. Si juru kunci ini pun menyapa Muklis dan mengatakan, ritual pesugihan yang kamu lakukan, apa yang kamu minta untuk mendapatkan kekuatan pesugihan dari babi ngepet, itu sudah kamu dapatkan. Dan beberapa syarat pun diberikan oleh si raja babi tadi, ya, si juru kunci yang menjelma jadi babi yang sangat besar itu. Si juru kunci atau babi besar ini mengatakan kepada Muklis, ketika kamu membacakan mantra yang akan saya berikan ini, seketika kamu akan berubah menjadi babi. Dan dengan kekuatan babi yang saya berikan, kamu bisa mengambil apa saja yang kamu inginkan. Dengan cara kamu harus menggeserkan bagian tubuh kamu ke tempat yang akan kamu curi. Nah, ritual pesugihan babi ngepet yang dilakukan Muklis pun berhasil. Mantra-mantra untuk merubah wujud menjadi babi pun didapatkan oleh Muklis. Pantangan-pantangannya pun sudah diberikan oleh si juru kunci. Juru kunci mengatakan, ketika kamu ingin membacakan mantra ini atau ketika kamu ingin berubah menjadi siluman babi ngepet, pantangannya kamu tidak boleh bersetubuh dengan istri kamu. Ketika kamu sudah melakukan hubungan badan dengan istri kamu, kamu membaca mantra ini, diri kamu tidak akan berubah menjadi babi, karena itu tidak akan berhasil. Nah, jadi kalau Muklis ini mau operasi ya, atau melakukan pencurian dengan menggunakan kekuatan babi ngepet ini, dia nggak tidur dulu sama istrinya. Lalu singkat cerita, Muklis yang sudah lama meninggalkan rumah pun kembali ke rumah.
Tapi ketika Muklis sesampainya di rumah, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma langsung berpamitan dengan istrinya. Dia mengatakan kalau Muklis berniat untuk bekerja keluar kota. Saya akan datang lagi menjemput kamu di sini dan membuktikan kepada kedua orang tua kamu kalau aku bisa berhasil. Muklis di sini berpamitan kepada istrinya. Ritual atau aksi pertama yang dilakukan oleh Muklis adalah mencuri harta dari mertuanya sendiri. Jadi sehari setelah Muklis berpamitan dengan istrinya, Muklis mulai membacakan mantra-mantra untuk merubah dirinya menjadi babi ngepet di jam 1 malam. Muklis keluar ya dari tempat persembunyiannya, dari dalam hutan. Itu tubuhnya masih layaknya seperti manusia lah. Dia belum membacakan mantra-mantra pesugihan itu. Ketika dia sudah sampai di sekitaran rumah mertuanya, Muklis barulah membacakan mantra-mantra pesugihan babi ngepet. Nah, ketika Muklis ini membacakan mantra-mantra ritual pesugihan babi ngepet, dia nggak ngerasa kalau dirinya tuh ya berubah wujud menjadi babi. Itu dia nggak ngerasa. Dia merasa kalau ya nggak ada perubahan lah setelah dia membaca mantra. Tapi ketika dia mendekati tembok, jadi di situ ada genangan air. Nah, di gelapnya malam, dari pantulan lampu yang ada di atas, Muklis melihat kegenangan air tersebut. Kalau wajahnya itu udah berubah menjadi babi. Nah, di sini Muklis ketakutan, dia kaget. Ya, Muklis ini berniat lari lah dari tempat itu, tapi Muklis ingat ketika dia semedi, dia melihat Wak Jon yang datang mendekati Muklis, yang tiba-tiba wajahnya berubah menjadi babi. Dan di sini Muklis sudah mendapat gambaran, oh inilah berarti tubuhku sekarang, aku sudah berubah menjadi babi. Lantas di sini Muklis pun menjalankan aksinya. Dia menggesek-gesekkan bagian tubuhnya ke tembok dari rumah mertua Muklis dan dia mengatakan, kalau ada uang di dalam, kalau ada perhiasan di dalam, masuklah ke dalam kantongku. Itulah yang diucapkan Muklis, dan Muklis merasa kalau kantong hitam yang ditaruh di pinggangnya ini sudah penuh, Muklis pun meninggalkan tempat tersebut. Ketika Muklis sudah kembali ke tempat persembunyiannya di dalam hutan, Muklis kembali membaca mantra-mantra untuk merubah wujudnya menjadi manusia seperti biasa. Dan ketika Muklis mengecek di bagian kantong hitam yang ada di pinggangnya, itu dia melihat di situ ada perhiasan, di situ ada uang. Ternyata aksi pertama dari Muklis menjadi babi ngepet berhasil. Muklis yang tinggal di dalam hutan, di tempat persembunyiannya ini, terus melancarkan aksinya. Orang-orang atau harta-harta orang yang diincar sama si Muklis ini adalah orang-orang yang sudah pernah menghina Muklis. Itulah target utama dari Muklis, untuk menguras habis harta dari orang-orang tersebut. Aksi Muklis pun dilancarkan hampir setiap malam. Muklis ini merubah wujudnya menjadi babi. Yang mana Muklis ini sudah merasa nyaman lah dengan apa yang dilakukannya. Namun di sini beberapa tanda pun mulai ada di tubuh Muklis. Yang terlihat jelas adalah bagian pelipatan ya, seperti bagian pelipatan tangan, leher, kaki, dan punggung. Itu sudah mulai ada kurap atau seperti penyakit kulit ya. Itu semakin lama semakin tebal, dan di sini Muklis ini malu untuk pulang ke rumah. Walaupun hartanya sekarang sudah banyak, uang yang dikumpulkan dari hasil ngepet ini sudah banyak, dia malu mau pulang ke rumah karena tubuhnya itu sudah dipenuhi oleh penyakit kulit. Dan pada suatu malam ketika Muklis tengah melakukan aksinya, sebelum Muklis masuk ke rumah orang yang ingin dicuri hartanya, ya, dengan kekuatan babi ngepet si Muklis ini, di sini Muklis seperti mendengar suara panggilan. Suara panggilan dari sang juru kunci untuk Muklis ini menghentikan aksinya. Karena kalau Muklis ini terus melakukan aksi tersebut di rumah orang yang sudah ditargetkannya ini, bisa-bisa Muklis ketahuan dan ditangkap oleh orang tersebut. Karena tempat Muklis ngincar ya, atau tempat Muklis beroperasi ini, itu sudah ditandain sama warga. Karena nggak 1-2 rumah saja yang sudah dikuras sama Muklis. Hampir setiap orang kaya yang ada di sana tuh didatangi sama Muklis, dan orang kaya yang akan didatangi Muklis pada malam itu sudah nandain Muklis. Sudah masang syarat-syarat untuk menangkap babi ngepet tersebut. Nah, bisikan itu datang dari sang juru kunci atau sang pemilik ilmu pesugihan babi ngepet ini. Muklis pun segera pergi masuk ke dalam hutan, kembali merubah wujudnya seperti manusia dan mendatangi tempat juru kunci pesugihan babi ngepet atau yang memiliki ilmu pesugihan babi ngepet ini. Lantas di sini
ketika Muklis bertemu dengan sang juru kunci mengatakan, kamu belum memberikan tumbal. Syarat pertama belum kamu berikan, tetapi sekarang hasilnya sudah banyak kamu dapat dan kamu melupakan janji kamu. Mana anak yang akan kamu tumbalkan? Nah, jadi Muklis ini karena terlena dengan aksinya, dia merasa kalau pesugihan ini sudah sempurna lah yang bisa dilakukannya. Muklis lupa dengan janji pertamanya untuk memberikan tumbal nyawa anak kecil. Nah, Muklis di sini meminta maaf dan Muklis mulai mencari tumbal yang akan diberikan. Di sini Muklis mulai mencari siapa anak kecil yang akan ditumbalkan. Nah, Muklis pun mendapatkan seorang anak kecil kurang lebih usianya sekitar 4 tahun. Nah, ketika Muklis bertemulah dengan anak kecil calon tumbalnya ini, Muklis tekadnya sudah bulat kalau dia akan memberikan anak ini sebagai tumbal nyawa. Tapi di sini nggak tahu kenapa hati kecil Muklis ini berkata kalau itu adalah anak kamu. Muklis di sini langsung ingat dengan anaknya di rumah dan Muklis di sini berpikir, gimana nanti kalau anakku tiba-tiba diambil sama orang dijadikan tumbal pesugihan. Nah, di sini walaupun Muklis ini sudah hati nuraninya pikirannya, dirinya sudah dikuasai oleh kekuatan hitam, oleh iblis ritual pesugihan babi ngepet, nggak tahu kenapa pada hari itu hatinya terketuk. Anak kecil yang ada di hadapan Muklis ini itu dipandang Muklis atau dilihat Muklis lah itu sebagai anaknya yang ada di rumah. Muklis pun di sini mengembalikan anak itu, melepaskan anak itu dan membatalkan perjanjiannya untuk menumbalkan seorang anak untuk memenuhi syarat pesugihan yang dilakukannya. Nah, ketika Muklis kembali menemui sang juru kunci, Muklis mengatakan dia nggak tega. Dia meminta waktu untuk Muklis ini mencari tumbal pesugihan. Nah, Muklis pun di sini berniat untuk kembali mencari tumbal lain. Tapi kejadiannya sama. Ketika Muklis sudah dapat nih incarannya, anak kecil ini akan aku tumbalkan. Bagaimana caranya nanti aku bisa ngebawa ini, menculik anak ini, akan aku serahkan kepada si juru kunci. Tapi ketika Muklis sudah dekat sama anak itu, lagi-lagi batinnya menolak. Dia merasa kalau anak kecil yang ada di hadapan itu anakku di rumah. Lagi-lagi Muklis batal membawa anak itu dan sang juru kunci pun marah. Juru kunci mengatakan, kamu ingkar janji dan kamu akan mendapatkan balasannya. Muklis tidak dapat lagi merubah wujudnya menjadi babi dan Muklis di sini diancam. Kalau kamu tidak memberikan tumbal seutuhnya, diri kamu akan berubah menjadi babi dan tidak akan bisa berubah menjadi manusia lagi. Ancaman dari sang juru kunci di sini membuat Muklis takut. Namun Muklis sudah membulatkan niatnya dan bertekad untuk mencari jalan keluar dari ritual pesugihan ini. Karena dia menganggap 1 tahun lebih dia sudah melakukan ritual pesugihan babi ngepet ini. Tapi Muklis ini sama sekali tidak dapat menikmati hasilnya. Jangankan Muklis mau senang-senang, poya-poya dengan harta yang dia dapat dari mencuri dengan jalan pesugihan babi ngepet ini, untuk keluar dari tempat persembunyian aja Muklis ini malu. Karena tubuhnya itu udah penuh dengan borokan. Layaknya seperti babi lah badannya itu banyak gatal-gatal seperti itu. Dan Muklis pun di sini menganggap kalau punya uang segini, aku juga nggak tahu buat apa. Mau pulang ke rumah, jelas istriku pasti takut lah melihat kondisi aku sekarang. Dan Muklis pun berniat untuk menghentikan aksinya. Padahal dia baru 1 tahun lebih lah beraksi menjadi pesugihan babi ngepet ini. Tapi memang jalan ritual pesugihan babi ngepet ini nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Muklis. Dia mengatakan di sini jalan yang dipilih sama Muklis itu lantaran pikirannya itu buntu. Pikirannya itu udah sumpek. Dia mendengar kalau ada isu di hutan tersebut ada ritual pesugihan babi ngepet dan dia ketemu jalan setan. Nggak sengaja ketemu sama si Wakjon dan Wakjon langsung mengantarkan ke tempat kuncen pesugihan tersebut. Nah, ketika Muklis memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyian di dalam hutan, dengan membawa harta yang dimiliki sama Muklis di sini, sebelum Muklis keluar dari tempat tersebut, Muklis dihadang oleh banyak sekali kerumunan babi. Seolah-olah Muklis ini nggak boleh keluar dari sana. Muklis mencoba muter
ya, mengelilingi hutan. Lagi-lagi ketika Muklis menemukan jalan keluar, Muklis dihadang oleh gerombolan babi. Sampai-sampai Muklis ini capek, ya, mau ngindar kemana, gerombolan babi itu pasti ada. Ya, seolah-olah Muklis ini dikelilingi lah, dijaga sama kerumunan babi itu biar Muklis ini nggak bisa keluar dari hutan tersebut. Karena Muklis kelelahan, dia beristirahat. Dalam peristirahatan Muklis, dia bersandar di satu pohon besar. Dan di pohon besar itulah Muklis ini tertidur pada siang hari itu. Di dalam tidurnya, Muklis ini seperti dibawa ke suatu tempat, yang mana tempat itu ya seperti perjalanan spiritual lah yang dilakukan oleh Muklis. Perjalanan ini yang membuat Muklis bisa terlepas dari jalan pesugihan babi ngepet. Walau alam mimpi itu mimpi apa, tapi Muklis mengatakan itu adalah mimpi yang baik. Di dalam mimpi itu Muklis berjalan dengan seorang anak kecil. Anak kecil yang tidak menggunakan baju, menggunakan kain sebagai bawahannya, memegang tangan Muklis untuk menyeberangi sebuah sungai. Namun ketika anak kecil itu dapat melewati sungai tanpa basah sedikit pun, Muklis di sini kelelep. Berkali-kali Muklis mencoba untuk melewati sungai, tapi Muklis nggak bisa berenang. Tubuhnya itu terasa berat. Anak kecil itu terus membantu Muklis. Ditarik lagi tangan Muklis, dinaikin ke atas lagi, diajak nyebrang lagi, sampai berkali-kali sampai Muklis ini merasa sangat lelah sekali. Dan si anak kecil itu mengatakan, kalau kamu tidak mau kelelep, kamu lepaskan pakaian yang kamu pakai. Kalau kamu nyebrangin sungai ini dengan baju yang banyak, dengan pakaian yang berat, kamu tidak akan bisa menyeberang. Lihat nih aku cuma pakai sarung. Nah, di sini Muklis ini seperti mendapat gambaran. Kalau Muklis mau keluar dari hutan tersebut, kalau Muklis mau terbebas dari ritual pesugihan ini, berarti Muklis ini harus benar-benar bisa melepaskan dirinya dari ikatan, dari perjanjian setan tersebut. Namun di sini Muklis bingung, kemana dia harus mengadu. Gak ada satu orang pun yang ada di hutan tersebut. Muklis tinggal sendirian di sana, dengan kerumunan babi yang ada di sana. Itulah teman-teman Muklis selama ini. Dengan harta yang disimpan sama Muklis, dengan uang yang banyak disimpan sama Muklis, babi-babi hutan itulah yang menjadi teman Muklis. Karena dia malu untuk keluar. Dengan penampilan yang sekarang, dengan tubuh yang penuh dengan borok, Muklis malu untuk keluar. Jadi Muklis di sini nggak bisa menemukan jawabannya, namun Muklis mencoba untuk menenangkan hatinya. Pada keesokan harinya, Muklis menemui lagi sang juru kunci pesugihan. Dia mengatakan, kalau pesugihan ini bisa aku ambil, pasti ada jalannya untuk aku keluar dari pesugihan ini. Tapi si juru kunci mengatakan, kalau kamu mau keluar dari pesugihan ini, ya kamu akan menjadi babi. Kamu nggak bisa hidup normal lagi. Ketika kamu bisa merubah diri kamu menjadi babi, kamu tidak akan bisa lagi seutuhnya menjadi manusia. Di sini sang juru kunci menegaskan sebelum terlambat, lebih baik kamu segera mencari tumbal pesugihan yang sudah kamu janjikan. Nah, Muklis di sini pun mengatakan dia akan sesegera mungkin mencari tumbal pesugihan, dan Muklis ingin mendapatkan uang lagi dengan cara pesugihan babi ngepet ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Muklis ini hanya cara Muklis agar dapat keluar dari hutan tersebut. Dan Muklis pun meninggalkan semua hartanya di sana. Dia keluar dengan pakaian biasa, dan ketika Muklis keluar, gerombolan babi itu sama sekali tidak ada lagi yang mengganggu. Tidak ada satu ekor pun babi yang menghambati jalan Muklis untuk keluar, dan Muklis pun bisa keluar dari dalam tempat persembunyiannya, masuk ke pemukiman warga. Sebelum Muklis di sini membacakan mantra-mantra untuk merubah dirinya menjadi babi, Muklis lagi-lagi di sini melihat anak kecil yang dilihatnya. Muklis berdiri seperti ini. Sebelum dia membacakan mantra-mantra untuk merubah dirinya menjadi babi ngepet, anak kecil itu tiba-tiba melintas. Tes! Anak kecil ya, nggak pakai baju, cuma pakai sarung, melintas, dan Muklis di sini kaget. Dia ingat dengan perjalanan spiritual yang terjadi ketika dia tertidur di hutan, dan Muklis di sini mengikuti anak kecil tersebut. Dan perjalanan spiritual Muklis yang dialaminya di dalam mimpi benar-benar terjadi di dunia nyata. Anak kecil itu menuntun tangan Muklis untuk menyeberangi sebuah sungai, dan seperti yang terjadi di dalam mimpi Muklis, anak kecil itu berjalan di atas air. Namun Muklis di sini berjalan
Ya, berjalan masuk ke dasar sungai, Muklis kelelep. Dibantu lagi sama si anak kecil. Ditarik lagi tangannya, Muklis berjalan lagi ingin mengikuti anak kecil itu, tapi Muklis kelelep. Sampai Muklis kecapean dan menyerah. Si anak kecil mengatakan, niat kamu untuk melepaskan ritual pesugihan ini adalah jalan yang terbaik. Dan anak kecil inilah yang menuntun Muklis untuk bertemu dengan seseorang yang Muklis mengatakan di sini. Orang yang ditemui sama si Muklis ini tidak lain tidak bukan masih keturunan dari Raden Kian Santang. Dan sosok gaib yang bertemu dengan Muklis yang mengaku dirinya adalah keturunan dari Raden Kian Santang menyuruh Muklis kembali berpuasa. Kembali berpuasa, kembali membersihkan dirinya dan berendam di satu waduk, ya, seperti danau kayak gitulah. Nah, ketika Muklis berenang di sana, anak kecil dan seorang yang mengaku kalau beliau adalah keturunan Raden Kian Santang membacakan doa, mendoakan Muklis agar apa yang ada dalam tubuhnya, pakaian yang ada di tubuh Muklis ini bisa terbuka. Dan ketika Muklis selesai keluar dari pemandian tersebut, keluar dari danau tersebut, memang luka atau borok ya yang ada di bagian tubuh Muklis ini itu seketika menghilang. Nah, ketika Muklis berterima kasih kepada dua sosok gaib yang membantunya ini, sosok itu pun langsung menghilang. Ternyata di sini perjalanan spiritual yang dialami oleh Muklis ini dialaminya sangat singkat sekali. Jadi ketika Muklis ini ingin membacakan mantra untuk merubah dirinya menjadi babi ngepet, ternyata di sini perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Muklis untuk melepaskan dirinya dari pesugihan babi ngepet ini dialami Muslim itu sangat singkat sekali. Yang mana kalau Muklis menceritakan di kisah ini tuh panjang ya. Kalau dia ngikutin anak kecil, dia kembali nyebur lagi ke dalam sungai seperti mimpi yang dialaminya, dan bertemu dengan seseorang yang mengaku keturunan dari Raden Kian Santang, disuruh masuk ke dalam danau untuk rendam, dan ternyata kejadian itu sangat singkat sekali. Bahkan di sini Muklis pun tidak bergerak dari tempat dia berdiri ketika dia ingin membacakan mantra. Ketika dia ingin membacakan mantra untuk merubah dirinya menjadi babi ngepet. Sangat singkat sekali. Ketika dia melihat anak kecil itu melintas, seketika Muslim sudah keluar dari tubuhnya. Muslim melakukan perjalanan spiritual. Ketika Muslim kembali sadar, bagian tubuhnya itu sudah nggak ada boroknya lagi. Cuman terlihat ya ada bekas sikit-sikit lah, tapi udah nggak banyak lagi. Di sini Muklis yakin apa yang dialaminya ini adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Karena niat Muklis memang benar-benar ingin lepas dari perjanjian iblis ini, dan dia sama sekali nggak tega untuk menumbalkan nyawa seseorang untuk melancarkan atau untuk menggenapkan ritual pesugihan babi ngepet yang dilakukannya ini. Ketika Muklis mencoba masuk ke dalam hutan, ketika Muklis mencoba untuk mencari tempat persembunyiannya, yang mana di sana ada duit, di situ ada emas, Muklis sama sekali tidak dapat menemukannya. Muklis berjalan mengitari hutan yang ada di sana. Muklis udah lupa di mana tempat dia menyimpan harta-harta tersebut, dan Muklis pun berniat mencari tempat si juru kunci. Dan tempat si juru kunci yang ingin ditemui Muklis ini, yang ingin dicari Muklis ini pun tidak dapat diketemukannya. Seolah-olah semua yang ada di hutan itu sudah berubah, dan semua yang dialami Muklis ini itu adalah mimpi. Perjalanan yang saya ceritakan dari awal sampai akhir ini merupakan perjalanan spiritual yang dialami oleh Muklis, bukan kejadian yang nyata. Namun kejadian ini memang dialami oleh Muklis ketika dia berniat untuk mencari ritual pesugihan babi ngepet. Seperti yang diceritakan di awal tadi, Muklis diberitahu oleh temannya kalau di hutan tempat Muklis ngelihat ada babi besar, itu konon katanya tempat orang mengambil ritual pesugihan babi ngepet, dan Muklis di sini berniat untuk mencari ritual pesugihan tersebut. Tapi sebelum Muklis berangkat pergi ke sana, dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya itulah Muklis melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali.
mengalami hal-hal yang tidak pernah dialami Muklis. Dan apa yang diceritakan Muklis dari awal tadi, yang saya bawakan ke cerita ini, itu adalah perjalanan spiritual. Menjadi gambaran ketika Muklis berhasil mendapatkan ritual pesugihan babi ngepet, itulah yang akan terjadi kepada dirinya. Dirinya akan celaka, keluarganya tidak akan selamat, dan Muklis harus menumbalkan nyawa seseorang untuk melancarkan aksinya. Makanya saya mengambil tempat ini untuk bercerita, membagikan kisah ini, karena apa yang terjadi kepada Muklis ini adalah sesuatu hal yang menyangkut dengan alam. Sesuatu yang terjadi di alam memang menyimpan sejuta misteri. Perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Muklis, perjalanan spiritual yang dialami oleh Muklis memang di luar akal sehat kita. Ketika di sini Muklis baru berniat untuk melakukan ritual pesugihan, alam membuka tabirnya. Alam memberikan gambaran bahwa apa yang akan dilakukan oleh Muklis ini adalah perbuatan yang salah. Di dalam perjalanan spiritual yang dialami Muklis ketika dia tertidur, Muklis mendapat gambaran, kalau aku melakukan ini, inilah gambarannya. Dan ketika Muklis bangun, dia langsung mencari istrinya, meminta maaf kepada istrinya, dan Muklis langsung mengajak istrinya pergi ke salah satu ustadz, menceritakan kejadiannya. Muklis bertanya, dosa nggak saya Pak Ustadz? Saya sudah berniat untuk melakukan ritual pesugihan. Saya sudah meneguhkan hati saya untuk mengambil jalan pesugihan. Dan ustadz itu mengatakan, apa yang terjadi kepada kamu adalah suatu, kalau boleh dikatakan, ya suatu anugerah lah. Kamu baru berniat, tapi Allah memberikan contoh lah, memberikan gambaran, mematahkan niat kamu sehingga kamu tobat, sehingga kamu tidak berani, sehingga kamu mengurungkan niat kamu untuk melakukan itu. Baik-baiklah kamu sekarang, baik-baik mencari rezeki. Bagaimanapun rezeki yang kamu dapatkan, dengan niat yang baik, dengan kerja yang keras, insya Allah anak istri kamu akan mendapatkan rezeki yang halal. Nah, saya memilih menceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabat karena banyak sekali ketika saya membuka polling pertanyaan di Instagram dengan hashtag Tanya Riu Wijaya, masih banyak sahabat-sahabat yang bertanya, "Bang, di mana Bang cari kuncen untuk melakukan ritual pesugihan putih?" Tidak ada pesugihan hitam, tidak ada pesugihan putih. Yang namanya pesugihan ketika kita meminta selain kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi saya mengambil kisah ini untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat ya. Inilah gambaran perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seseorang. Baru saja dia berniat untuk mengambil pesugihan, dia sudah mendapatkan gambaran yang sangat mengerikan sekali. Harta pesugihan itu tidak akan kekal, sahabat-sahabat. Seperti mimpi yang dialami oleh si Muklis ini. Hartanya banyak tapi nggak tahu mau dibuat apa. Dia mau pulang ke rumah, dia malu, tubuhnya penuh dengan borok. Dan Muklis mengatakan, ketika dia bangun dari tidur, bahkan sampai sekarang, di bagian lengannya, itu masih ada bekas borok. Yang mana sebelumnya, Muklis ini tidak ada tanda-tanda di bagian lengannya sini. Nah, dengan tanda itulah Muklis bisa yakin ya, kalau perjalanan yang dilakukannya, perjalanan spiritual yang dilakukan Muklis di dalam mimpi itu benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan. Semoga kisah yang saya bagikan ini dapat diambil sedikit hikmah dan pelajaran. Ambil sisi baiknya untuk pembelajaran kita semua bahwa tidak ada jalan pesugihan yang dibenarkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.